Yo, what's up guys? We're back again on Your Scene Sucks Super Sucks. Seperti biasa ada Six, ada gue, ada Madukina, dan ada Uwe. Promotor nasional yang sangat menggelora. Asik. Ada Ucup dari Pesapora dan Syahin dari Scam Order. Gokil. Ini mengumpulkan dua promotor ini luar biasa jadwalnya ya. Gila banget. Dua promotor muda ya? Dua promotor muda, iya. Tapi kalau gue ngeliat dari Ucup yang menarik ya, kalau setiap gue ketemu Ucup di festival manapun, itu selalu cerah warna-warni. Waduh. Iya kan? Signature-nya ya? Signature-nya, iya. Kenapa itu menggambarkan apa kira-kira? Karena look-nya udah kusam ya, jadi harus dibikin warna-warni ya. Tapi kusam-kusam gini masih muda loh. Sebelum ke Syahin ngobrol sebentar sama Ucup boleh? Coba lu tau gak sih kalau berdasarkan survei kita, Pesapora itu adalah salah satu festival musik di Indonesia yang sekarang ini terbesar. Wow. Tepuk tangan dulu dong, iya gak sih? He knew it. Oh dia tahu dia, sosok wow gitu ya. Wow. Boleh, mungkin harusnya sih nggak perlu dijelaskan lagi, cuman mungkin ada beberapa dari adik kita yang pengen tahu sebenarnya asal muasal Pesapora tuh gimana tuh? Iya, kalau asal muasal Pesapora sih sebenarnya emang project bukan impulsif nggak ya? Impulsif lah. 2022 berarti berapa tahun lalu? 3 tahun lalu bulan puasa juga tuh. Minggu kedua bulan puasa, berarti minggu-minggu ini nih. Minggu kedua bulan puasa gue kepikiran kayak setelah gue udah nggak di festival yang sebelumnya kan, Synchronize 2021 gue undur diri Oktober pas bulan puasa tuh kayak gue bikin festival lagi ya. Terus udah tuh langsung hilang, gue balik ke kantor kan, gue bikin company Bos Kreator namanya, balik kantor. Gue mau bikin festival nih, namanya ini, yang main udah ini, gue udah booking tempatnya, bla 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 bla. Yuk announce gitu. Ya saya impulsif itu sih, kayak nggak tahu dari mana tiba-tiba gue mau bikin festival lagi. Minggu kedua tuh gue full untuk ngecekin nama, nyiapin hakinya, beli akun Instagram, siapa aja yang tampil, booking venue. Minggu ketiga announce, minggu keempat jualan tiket, boom. Ngebut. Langsung 17.500 tiket terjual kan saat itu 2022. Kayak anjing serius ya ternyata nih jadinya. Ya udah langsung fokus deh tuh. Yang tadinya paling 10.000 maksimal, 15.000 maksimal, udah langsung over target. Iya, over target sih. Ya langsung ya karena gebrakan yang gue selalu ingat ya, yang kita juga bahas ya tadi bertiga ya, bahwa lu berhasil narik Ceylon Seven ya waktu itu yang itu tahun kedua itu. Tahun kedua. 2023 ya. Dan yang terakhir adalah lu berhasil membawa mantan presiden tercinta kita nih, SBY. Itu juga gokil sih. Wait, what? Iya, tahun kemarin. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. You brought the ex-president to your festival. Iya, nyanyi. And he sang? How did I miss this? Nih, lo liat nih. Nah, udah, itu dia. Itu dia bawa aja. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, ridersnya gimana sih? Seorang presiden gitu loh, iya kan? Pas pampresnya pasti kan kayak gimana gitu. Coba cerita sedikit lah. Kalau ngomongin riders ya, orang selalu pasti penasaran kan, riders siapa SB gimana ya, minta apa, protokoler seperti apa. Wah, terus sampai orang bertanya-tanya terhadap, ini gimana cara Ucup ngundangnya? Masa kayak ngundang artis lain, Mas? Mau ngundang SB, Pak SB dong tanggal segini. Lu gimana sih? Lu ke siapa? Manajernya tuh gimana? Hanya manajer SB. Lu ke siapa itu? Gue beneran ya iseng bersurat ya, waktu itu dibantu Mas Inu tuh dari Kompas. Karena gue ngelihat dia lumayan dekat sama Pak SBY. Ya perkara saat itu kan lumayan sering tuh di TikTok sama di Instagram yang video Pak SBY nyanyi lagunya SBY tuh sering nyanyi, Jo. Oh, he's a singer. Dan dia punya album. What? Iya, dia tuh songwriter. Lu gak tau sama sekali? Tahu. Serius, lu gak tau? Dia punya banyak lagu, dia punya album, dan 2023 tuh banyak bergulir di konten-konten Instagram, TikTok tuh dia nyanyi tapi kan dia nyanyi biasanya di acara internal partainya gitu. Ya bergulir tuh bawain lagunya Tipes. Gue kayak lucu juga ya kalau bisa. Lagu Tipes ya. Wow. Lucu juga kalau bisa bawa dia ya, gimana caranya ya. Coba dia bersurat lewat Mas Inu kirim ke sana. Setelah 2 bulan dibalas, Bapak mau nih sepakat bisa menghadap nggak? Ya udah menghadap, ceritain, sepakat udah. Terus udah nih Pak, mau beneran? Iya mau, saya mau tampil. Dia nyiapin semuanya orkestra, terus dia bilang kayak udah Mas Ucup siapin teknisnya nanti untuk pertunjukan saya biar saya yang ngurus. Terus kebutuhannya gimana Pak?
ternyata nggak rumit. Kebutuhan-kebutuhan yang nggak ada. Protokoler yang kita bayangin protokoler Pak SBY yang bakal seperti apa, oh enggak. Bahasanya mereka tuh humanis banget. Humanis banget ya? Iya, nggak sama sekali nggak dibikin ribet deh, beneran nggak ribet karena dia sadar dia datang sebagai penampil bukan sebagai tokoh kolaboratornya politik. siapa aja sih waktu pas SBY itu? Yang ngiringin kan Mas Topati tuh orkestrasi, ada Aryo Wahab, Sandi Sondoro, Andi Rif, Yuni Sara, Lala Carmela, Joy Tobing, Irang Maulana. Itu mereka dia yang minta apa lu yang Dia yang pokoknya kreatifnya gue serahin ke dia. But let's just talk about. Lu udah 3 kali kan? Iya. Udah 3 kali. Iya. How about your history? Iya. Oke, jadi Scream More Dance itu udah jalan 3 tahun. Mulainya awal itu after COVID sama kayak Pesta Pora 2022. Oktober 2022 di Ancol, it was the first edition. And then second edition was in Peak. Terus ke third edition balik lagi ke Ancol. And hopefully this year fourth edition tetap di Ancol. Iya. But you have other festivals as well, right? Other than Scream or Dance. Yes, I used to. I sold one. And dulu namanya Waktu Indonesia Berdansa, tapi udah dijual. Sekarang lebih fokus ke skena. Oh, itu lu juga ya? Iya, skena yang lebih. Gue baru tahu tuh. Ya, after sunset, ya kan, lebih malam lah. Iya. Karena kalau band gitu-gitu butuh udah banyak big playersnya kan. Terus aku pikir gue banyak mau. big players lihat kiri dikit dong. Iya, banyak big players ya kan. Ya kan? Big playersnya? Kebetulan big playersnya juga kita berusaha kalau bisa berguru juga nih sama big players ini. Karena knowledge itu nggak apa ya, jam terbang nggak bohong lah. Iya. Nah makanya jadi lebih fokus ke yang skena musik elektronik untuk saat ini. Buat itu. Never Stop Flying. Stop Flying. Gue cuma pertanyaan satu waktu karena kan sekarang electronic dance music itu the godfather-nya tuh DWP lah ya gitu kan. After that terus ada beberapa cuman ada beberapa yang mencoba terus nggak bertahan. Tapi Scream or Dance salah satu yang sangat steady dan bertahan kan. Terus juga ada satu lagi siapa yang juga baru mulai juga. Ya festival juga. Dance music. Dance music dia kemarin gue main juga di mana? Bukan di Di Spark bukan? bukan Mandera itu kan mulai banget di Spark. Nextopia. Nextopia. Dia juga. Kita masih segrup. Dia Oh, satu juga. grup juga. Iya. Oh, monopoli. Wait, how old are you now, Shaheen? 25. So when you started making festivals, how old were you? 22. Dude, when I was 22, I was still like anime hentai. Oh, I didn't even think about this kind of stuff, bro. Nggak, tapi You've been berarti doing this since iya, tapi dia 22. pintar sih gila. Iya. Tapi gue sangat seneng ya ketika DWP punya saingan menurut gue. Jadi kayaknya ada opsi gitu. Nah sekarang balik lagi ke Pesta Pora. Siap. Pesta Pora ini kan terbesar gitu bisa dibilang ya, dan sudah terbukti. Saking terbesarnya tuh gue sempat ada obrolan waktu itu ya, tau gak Madu, sempat teman-teman gue tuh gak mau datang ke Pesta Pora yang kemarin. Gila terlalu rame. Oh iya, dia rame banget. Nah maksud gue bukan cuma Pesta Pora, gue sebut merek gak apa-apa ya teman-teman ya kan. Kan ada Synchronize, Pesta Pora, terus ada Lala Fest, With the Fest, terus apalagi you name it. Sounds Project, ya kan. Terus belum lagi ada yang ya kayak gitu-gitu. Itu kan festival dibanjiri gitu semua. Nah, pertanyaan gue adalah gini. Artisnya atau band ataupun performernya yang lu undang pasti itu lagi. Betul. Ya kan. Walaupun pasti ada juga yang baru-baru muncul di stage-stage yang lebih tersegment, segmented lah segala macam. Untuk lo mengakali band anggaplah sebesar Hindia gitu ya. Tiba-tiba lu menyadari bahwa Hindia dalam 2 bulan terakhir itu dia jadi main act di semua festival. Apa kalau gue sebagai penonton, apa yang lu ngebuat gue mau nonton Hindia di Pesta Pora ketimbang di festival yang satu? Dan dia lebih dulu dari lu. Strategi lu apa? Kalau gue sih sebenarnya tidak terlalu pusing di situnya ya. Jadi nggak terlalu pusing terkait strategi gimana ya membedakan Hindia udah main di festival yang sebelumnya atau setelah gue ada festival lagi dia udah main, apa yang membedakan. Tapi kalau ngomongin Pesta Pora, objektif besar adalah kan gue masifnya itu yang gue tawarin. Jadi Pesta Pora terakhir Pesta Pora tuh yang tampil 287. Jadi performer. Iya, 287 performer. Jadi itu yang mau coba gue tawarin ke marketnya. Jadi bukan tentang yang bedakan Hindia di Pesta Pora sama di lainnya apa, tapi
nih lu datang ke Pesta Pora minimal 70% ekspektasi lu terpenuhi nih gitu. Jadi itu yang gue coba tawarin gitu. Di luar gue juga approach ke band-bandnya kayak tahun lalu gue baru main konsep hari pertama tuh yang main semua yang main di hari pertama membawakan debut albumnya. Ya kayak Hindia kan tahun pertama kemarin hari pertamanya bawain album pertamanya, Pamungkas segala macam itu mungkin perbedaannya ada di situ. Perbedaannya ada di situ jadi kayak orang melihat oh iya ada sisi nostalgianya, udah 5 tahun kan udah. Berarti inisiatif itu lu yang menawarkan ke mereka kan? Iya itu gue. Bukan mereka sendiri yang tiba-tiba kayaknya apa gitu. Iya itu gue yang nawarin, cuman kadang ada juga yang bandnya inisiatif untuk gue mau bawa ini di Pesta Pora nanti boleh nggak? Silakan gue bilang. Oke. Jadi emang debutnya gitu ya, kayak debut juga sering juga ya. Iya, kayak gitu. Karena gue ngeliat kan kayak itu kan ada sisi nostalgianya juga kayak album Pamungkas debut albumnya 2018 dan itu udah hampir 7 tahun yang lalu. Iya benar-benar. Yang dengerin Pamungkas itu kuliah sekarang udah punya anak kan. Berarti kan gitu jadi kayak ada sisi nostalgia. Jadi nostalgianya marketnya Pesta Pora tuh bukan nostalgia ke tahun 80-an atau ke Seringai. Nostalgia ada di Bara Suara, ada di Pamungkas gitu. Oke. Jadi untuk sampai ke lu masih jauh banget tuh. Gue pengen banget ngomongin ini kayak ini ada fun fact tentang Pesta Pora. Gue gak tau lu inget apa enggak. Jadi awal terbentuknya Pesta Pora tuh tahun 2022. Betul. Gue masih belum pindah Jakarta. Tapi gue jadi model TVC-nya kalau lu inget. Iya ingat itu gue. Ya dan gue I was jobless back then. Gue baru pindah ke sini. Terus kayak ditawarin gue jadi volunteer Pesta Pora. Iya. Ya kan? Bener-bener jadi 2022 gue jadi volunteer Pesta Pora. Kan ya? Iya, gue jadi. Tapi ditayangin di Oh kalau TVC-nya iya ditayangin di. Ya di mana-mana lah itu. Ada dia. Ada. Coba lihat dong. Ada ini ya. Wih, gokil. Nah, terus gue jadi volunteer karena gue nggak punya pekerjaan di Jakarta, baru pindah, terus nggak punya pekerjaan, gue jadi volunteer tahun 2022. Terus 2023-nya udah ikutin dia, udah mulai sukses, makasihin dia. 2023 udah ikutin dia, baru 2024 manggung itu 3 hari berturut-turut di Pesta Pora gitu. Jadi kayak Pesta Pora tuh kayak punya apa ya, special mark on me gitu selalu, karena dari awal sampai tahun kemarin Pesta Pora. Berarti harus. Alright, so with that story, when is she gonna receive her booking offer? Langsung kita Tapi mungkin itu yang gue coba tawarin juga. Gue pengen orang datang ke Pesta Pora tuh untuk bikin memorinya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi yang gue tawarin tahun kedua, tahun ketiga Pesta Pora bukan tentang siapa yang tampil, tapi tentang lu pernah punya memori di sini. Bener. Jadi ya makanya setiap Pesta Pora announce line up kan gue bikin sesusah mungkin orang ngebacanya gitu. Jadi kayak ya udahlah, gue percaya aja sama Pesta Pora dan itu udah terjadi sih. Dan itu menarik ya. Iya. Ya sama yang gue bilang kayak ada Eloro Room kan. Kayak misalnya dia kalau jadi Eloro Room tuh kayak satu movement gitu, satu event, bukan event yang bilangnya. Elro, iya, jadi lu kadang-kadang nggak diumumin DJ-nya siapa, tapi 2 hari sebelumnya. Iya. Pokoknya tiket udah habis terus aja. Tapi kalau ditanya DJ siapa nggak tahu tuh. Tapi Elro Room udah mempunyai ciri khas musiknya kayak gitu. Jadi baru nanti 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya DJ baru dikeluarin. Dan mereka nggak kenapa ini main nggak. Yang penting gue datang musiknya pasti DJ-nya mainnya kayak gini gitu. Iya. Dan itu terjadi di Pesta Pora. Kita habis tahun 2023 tuh seminggu setelah Pesta Pora langsung jualan tiket lagi kan. Itu langsung 10.000 tiket laku tuh. Langsung duar ya? Langsung 10.000 tiket laku. Sehari ada berapa? How many people one day? Range-nya di 35.000 sampai 40.000 orang per hari. Itu berapa hari? 3 hari. Wow. Oh gokil. Iya, coba kalau dihitung deh harga tiketnya kan segini loh. Oh shit.
gue mau lebih compare skena sih sekarang. Kira-kira your scene itu sebenarnya gue ngeliat Pesapora is more like indie music, is everything, right? Everything. Cuman kalau electronic dance musicnya lebih ke underground and stuff like that. Maybe it's not the main focus juga. But then it's like screamo dance is very much, I would say, I don't know if I can say this. Cuman kayak to me, screamo dance is the next thing up after DWP. Iya. I see it that way, you know. Amin. Iya. Nggak, tapi menurut gue ya sih. DWP idola gue banget. Maksud gue bisa di skena ini gara-gara DWP banget. Itu gitu-gitu. Nah, ini fakta. But Fakta banget. From that scale kayak EDM dibanding other music genres, how do you feel kayak sekarang marketnya kayak gimana di Indonesia? Oke, jadi menurut gue kalau skena electronic music, jadi itu kita kan, gue lumayan suka data collecting. Nah, menurut gue tuh project gagal regenerasi. Genrenya tuh gagal regenerasi. Alasannya kenapa, ada dua asumsi. Pertama, waktu itu mungkin COVID. Jadi kakak kelas gak ngenalin ke adik kelasnya bandel. Ya kan, gak ngajak ke tempat-tempat bandelnya. Yang kedua, penetrasinya atau adanya tiba-tiba mungkin aplikasi seperti TikTok. Nah, jadi kiblatnya itu berubah. Karena kan selama kita COVID, entertainmentnya berubah ke digital tuh di handphone. Nah, jadi sources of music dan sources of kita sukanya apa tuh jadi beda. Tadinya, let's say gue dulu pertama kali DWP itu 2014, diajak kakak kelas gue, ya itu kiblat musik gue tuh dari situ searching, oh DJ itu ada siapa aja, gue sukanya genre apa, oh gue sukanya trance gitu-gitu kan. Kalau sekarang mungkin di selama 2020 ke 2022 itu nggak terjadi tuh kakak kelas ngajak adik kelasnya bandel terus jadi ngerti lagunya. Jadi ada seperti mungkin somewhat tidak regenerasi dengan baik lah. Ya, itu challenge-nya. Itu challenge paling besar dan valid. Valid. Tapi berarti Screamo Dance itu lo akan fokus di elektronik sebenarnya kan? Sebenarnya Screamo Dance itu akan fokus ke konsep. Balik lagi kayak yang tadi Kang Wingky bilang, mau bikin kayak Elro gitu kan. Nah sebenarnya kedepannya Screamo Dance itu pengennya jadi udah eventnya orang nggak terlalu lihat line up-nya. It's a big day out. It's a hangout festival where people mereka ya dress to impress. So basically ada band sama nyanyi juga bisa masuk gitu, penyanyi. Band sama DJ bisa, band sama penyanyi bisa masuk. Justru kita tahun pertama kan ada kolaborasi juga ya, yang Rosa kita collabin sama Clean Bandit. Tahun kedua juga ada kolaborasi tuh, PA-nya Bam Samson sama Inquisitive. Oke. Ya Tapi kan? nggak Bam berdiri sendiri nggak kan? Nggak berdiri sendiri. Ya basically core-nya tetap di electronic dance music. Oke, siap. Pembawaannya yang mungkin kita bedain. Iya. Culture and costumes itu quite you go to a rave, you dress up kan. Cuman kayak I feel like Screamo Dance allows you to not just wear rave clothing, cuman actual costumes of characters and without looking weird, you know. Cuman I have lebih ke technical side-nya ya. Kan you're booking a lot of international acts, right? Yes. Every year. And then you're doing it on Halloween. Yes. And everyone knows Halloween events are all over the world happening hari yang sama. Sesusah apa sih ngebooking DJ? Ya lumayan kesulitan lah. Karena kan harga DJ itu tinggi di New Year's Eve, terus sama di Halloween ya. Lalu abis itu summer. Ya kita biasanya dapetnya ya sisaan. Sisa yang udah big names biasanya udah di book. Di US kan banyak Halloween festival juga kan. Jadi ya kita berusaha ya beberapa hal lah buat nego sama talent. Yang pertama mungkin kita bisa tawarin dia kayak, nih gue bisa kenalin lo ke market baru. Di tahun pertama of course ngomong kayak gitu gak valid ya, kayak ini siapa nih anak kecil ya kan. Kalau sekarang bawa introducing you to the new market atau bigger market mulai sedikit di-consider. Karena si DJ juga kan pasti pengen regenerasi, si DJ juga pengen punya market lebih besar gitu, mungkin di Asia dan lain-lainnya. Nah kebetulan di Screamo Dance ini yang kita tawarin ini kan Gen Z banget nih. Bisa buat si DJ ini kalau mereka perform, yang tadinya mungkin hanya berapa persen datang karena lagu mereka, karena nih orang punya memori nih pas nih DJ perform nih, kayak orang-orang zaman dulu mungkin punya memori Kang Wingky perform, jadi ngefans lah sama si DJ tersebut dan akhirnya mulai ngulik-ngulik lagu-lagu si DJ tersebut. Ini satu fenomena yang pengen gue tanyain sebenarnya, tapi ini nggak relevan kalau gue tanya ke Ucup sama Pesapora, karena ini biasanya terjadinya ini fenomenanya di electronic music festival.
lu sebagai promotor, lu ngerasa nggak? Kenapa makin kesini orang datang ke festival electronic music, penontonnya rata-rata main HP atau enggak duduk? Kalau kita lihat di luar negeri kan, they dance to it all the way, bener-bener yang wah gitu kan, wah gitu. Ini kayak kadang-kadang kayak ini, malah kadang-kadang duduk terus gini gitu. Okay, sitting at a rave is so weird to me. Itu aneh sih. Yeah, I've never seen that anywhere except for here. Yeah. Itu nggak di DWP, nggak di festival lu, gue ngeliat ada yang kayak gitu ya. Lu, gue tau lu nggak akan bisa jawab, cuman menurut lu ada nggak sedikit supaya tidak, gimana caranya supaya ini orang tahu arti rave yang sebenarnya gitu. Karena kalau di Pesta Pora kan band berdiri aja gini-gini doang kan nonton band, ya kan. Itu kan show kan. Cuman kalau ibaratnya rave party, lu harus berantakan gitu, ngerti gak sih? Maksudnya harus yang wow gitu. Gue udah ada jawabannya sih Kang. Mereka semua ikut kita rave di luar dulu kali ya. Biar dapat ilmu. Gue paham. Iya, dapat ilmunya terus balik kita. Iya. Soalnya kejadiannya seperti itu sih. Rata-rata mereka belum mendapat how to enjoy in a music festival. Nah, di saat mereka keluar, mungkin mereka lihat orang-orang lain di luar negeri, mereka jadi mulai ngerti, oh ternyata ya rave itu ya seru gitu. It's about spending time and making memories with your friends and your circle. Because I have experience in Amsterdam. Waktu itu ada di pas Queen's Day itu ada rave party, techno party di alun-alun Amsterdam siang hari dari jam 3 sore sampai 10 malam partinya. Kita masuk, udah gitu semua orang joget, terus kita orang Indonesia nih. Terus kita duduk itu, tau kan biasa bikin duduk lingkaran gitu. Diusir men, sama security. Yeah, because you're not supposed to be sitting on the dance floor. Lu kenapa lu gitu? Dipikir dia, kita too high. Kayak yang terlalu gitu. Atau enggak kalau misalnya, jadi lu di dance floor tuh lu harus joget. Even though lu cuman kayak, yang cuman kayak berdiri gini, yang cuman kayak. Itu pasti langsung ada security bawa, center gitu ke mata lu. Iya, kayak checking. Are you okay dude, are you okay man gitu. Karena dipikir kayak, ya maaf ya maksudnya no sensor nih ya, maksudnya kayak mungkin everybody doing something lah ya, pasti ya gitu. Jadi kalau misalnya kayak udah melebihi over limit gitu kan kadang-kadang mau mabok kayak, mau alkohol, mau apa kan pasti lo lebih kayak nyender gitu kan. Itu gak bisa. Langsung ditarik lo. Dimasukin ke ruang oksigen atau apa gitu, ngerti gak? Karena makanya kalau lihat kenapa dance floor itu mereka harus rata-rata lebih yang apalagi yang gitu. Beda kalau anima ya, kalau itu mungkin emang visual, fokusnya di visual gitu. Nah di Indonesia tuh gue ngerasa orang kayaknya lebih banyak duduknya gitu. Kemarin tuh berapa kali gue ngeliat di festival ya gitu. Dan itu sebenarnya mempengaruhi performance yang main sebenarnya. Jadi kayak pas kalau kita loncatan kayak orang gila ininya gitu kan, males ya. Gitu. Energy crowd itu penting sih. Karena kalau kayak misalnya di Pesta Pora, orang mau jarang duduk ataupun duduk di belakang, tapi dari 3/4 ke depan semuanya nyanyi singelong aja udah happy band. Iya kan, beda cerita. Kalau DJ electronic dance music tuh it has to be up gitu loh energinya. Also kayak as a promoter, do you feel like maybe culture orang Indo masih terlalu jaim? Itu valid sih, culture orang gitu Indo jaim itu juga valid banget. Jadi kebetulan gue tuh kuliah di luar kan, terus sekolah juga di Timur Tengah ya. Gue lihat di antara gue udah engage sama banyak culture lah, orang luar, dari yang Chinese atau yang Arab atau yang bule gitu. Orang Indonesia paling jaim, bule tuh nggak usah minum di juga. Timur Tengah kayak gimana men? Timur Tengah tuh orang Timur Tengah ternyata ekstrovert banget ya. Yang bener loh. Dulu gue sekolah di Yordania 2 tahun, SMP. Ya mereka ekstrovert banget, nggak usah konsumsi minuman atau apapun. Mau lu suruh joget jungkir balik juga mereka. Oh segitu ya? Iya. Gokil ya? Energetik lah. Dibanding orang Indonesia yang kayak mereka rasa overacting itu mungkin sedikit lebay ya. Kenapa ya? I don't understand it. Gue juga gak ngerti. Ya karena jaim itu tadi sih kayaknya. Jaim. Malu kayaknya. Kurang confidence. Sama harus ada yang mulai gitu loh. Baru mereka mau, harus ada pionirnya dulu yang mulai baru mereka mau. Karena I recently played San Francisco, right? Itu gue kayak, I came to the show dari awal, I wanna watch the opening DJ. And kayak maybe crowdnya tuh paling baru ada 20 orang. Tapi joget semua kan? Joget semua. Cuman awal-awal nggak, kayak baru masuk kan lagi bingung kan. Kayak minum dulu. Cuman there's this one guy yang kayak dia hype everyone up. And he's just someone that comes to the party. Dia benar-benar, okay guys, on this next drop we're gonna go hard. Okay, gitu, 20. Cuman jadi seru gitu loh. Itu yang perlu tuh. Iya kayak orang-orang kayak gitu kan.
It's like di Indo atau lu mesti siapin orang-orang kayak gitu tuh biar di tengah crowdnya. Tau gak Cup, gue ini ada satu rahasia gue ya, zaman dulu waktu gue masih di embassy nih. Gue kan residen tuh selama 3 tahun lah gitu. Jadi untuk pas gue main misalnya jam 10 sampai jam 12 opening set gitu. Itu walaupun udah table udah rame tuh, itu gue selalu bawa 3 orang rumah gue, supir, tukang kebun gue, sama satu lagi pokoknya orang yang suka bersih-bersih rumah gue. Itu gue dandanin banget. Pokoknya pas gue main dan udah table nih udah rame, lo harus joget heboh-hebohnya di tengah. Oh ya, we do that at Give It To Me Harder. Iya kayak gitu. Like gitu-gitu terus akhirnya jadi ngikut gitu. Padahal itu orang rumah yang dikerja dulu. Itu butuh ada yang mulai. Gue bikin event yang Give It To Me Harder, Shaheen knows about this event. Itu sebenarnya awal-awal gue juga nyadar kayak orang-orang itu lumayan jaim. And then I told all my DJs, no one's allowed to sit. Kayak when other DJs are performing, you're in front dancing. Ya emang harus. You're in front talking, you know. Kayak people feel welcome. And then sekarang we don't even have to do it and people do it already. Kayak udah jadi part of the culture kan. But itu settingnya beda. Ini a dark small room compared to festival yang gimana ya? Iya beda lah. Beda. Itu kan tapi kalau di electronic dance music. Di Pesta Pora pernah nggak mengalami sesuatu yang menurut lu kayak nggak biasa nih? Crowdnya kayak nggak connect ke bandnya, pasif bandnya gitu ya. ngambek ataupun crowdnya kayak mencemooh bandnya. Kayak gue sempat dengar ada yang begitu, siapa ya di Pesta Pora ya? Oh kalau ini perkara ditinggal penonton sih, ada salah satu penyanyi gitu. Oh gue tahu, cewek. Iya ya. Ditinggal penonton. Gue belum pernah denger, gimana? Ya si ditinggalin penonton karena pada ke Silon Seven kan. Oh iya. Dan itu terjadinya bukan di doang, itu semua penampilan barengan sama Silon Seven, Ayu Ting Ting, Ran, Perunggu, itu yang nonton paling cuma puluhan orang. Tapi kan ya itu perkara karena si Silon Seven saat itu, bukan saat itu sampai sekarang pun masih rare banget kan, kan manggungnya gitu. Dan jadi semua orang memanfaatkan momen itu, semua penonton Pesta Pora tuh ada di Silon Seven. It's just uncontrollable kayak movement aja, memang kayak. Dan itu kan udah gue sebar sebenarnya secara random udah gue sebar sesuai marketnya biar beda-beda nih, biar kesebar. Mahal ini sama Silon Seven kan beda marketnya. Ayu Ting Ting gitu beda lagi, terus ada Ran lagi, ternyata emang semuanya kesana gitu. Tapi gue ngerasa sih kalau gue jadi juga mungkin gue pasti punya rasa sebel lah pasti. Ya kan maksudnya gue udah latihan gitu kan, performance buat lu semua, lu ninggalin gue gitu. Ya mungkin dia nggak sengaja terucap kalimat itu ya, jadinya akhirnya. Wait, what did she say? I didn't know about this. Gue nggak nonton langsung juga sih, cuman pokoknya dia kayak complaining ya nanti on dulu mic ya gitu. Pokoknya dia itulah sebenarnya nyuruh orang nunggu sebentar karena mau foto ya kalau si tapi ternyata kepotong di TikToknya jadi kesannya kayak dia ngambek ditinggal gitu. Tapi abis 2023 itu setiap band yang gue undang pasti dia nanya ada Silon Seven lagi nggak? Kalau ada Silon Seven saya jangan barengan. Semua band tuh. Oh sampai kayak gitu? Iya. Gila ya. Congratulations buat Silon Seven sekuat itu ternyata loh. Luar biasa loh, gila ya. Jadi setiap ada yang nanya itu mau lihat rundownnya dong, jangan barengan sama yang ini. Sama yang lain bareng nggak apa-apa, tapi sama Silon Seven jangan deh. Hindia termasuk tahun pertama Pesta Pora tuh 2022. Dia tampil barengan Tulus, wah si Baskara tuh kayak, wah barengan Tulus lagi bakal rame nggak yang tampil ya gitu. Nah kalau itu kan bakalan rame apa enggak? Cuma ada nggak? Kalau pasifnya tuh sebenarnya ada aja ya band yang, ya kok penontonnya nggak seru ya. Nah, ada aja sih. Tapi ada nggak band yang, gua nggak mau sepanggung sama dia? Gua mau nggak nggak mau dibarengin sepanggung. Jadi misalnya ada ya, misalnya gue sama Six nih main di Scream or Dance nih, terus tiba-tiba keluar nama dia, terus gue ngomong sama lu, Six main di hari pertama bareng sama gue nggak mau sepanggung sama Six ya gitu. I mean technically I did that to Shaheen last year. Really? Ke siapa? Last year apa? Wait, when did I perform? Last year or 2 years ago? Last year. Last year I told Shaheen like, hey, I know this guy's playing day one, I don't want to play day one. Kayak gue tahu lu sebut nama ini terus. Ternyata jawabannya Stick yang pernah gitu. Ternyata Stick pernah gitu. Iya kan? Ya, I mean, kalau di Pesta Pora ada beberapa lah yang senior. Tapi ada lah ya kayak gitu-gitu pasti ya. Pasti ada yang kayak, oh gue di ini yang beda. Tapi kalau sponsor yang mau gimana tuh? Gue pokoknya nggak bisa ngatur ya sponsornya. Nggak sih, sponsor nggak punya veto untuk penampil sih. Kecuali emang
salah satu panggung sponsor gue salah satu rokok gitu yang tampil BA-nya rokok lain gitu, itu baru dia bisa intervensi untuk nggak bisa tampil. Nah, lu sendiri kan terlibat di dalam asosiasi apa namanya promotor Indonesia, APMI ya? Asosiasi Promotor Muda, enggak muda, promotor musik. Promotor musik Indonesia. Itu kan berarti kan masing-masing mempunyai brandnya masing-masing kan? Betul. Sama pas paspor yang di green room rebutan rendang tuh beneran gak sih Mas? Oh ya itu. What? Rebutan apa? Rendang. Bukan rebutan. Oh, bukan rendang. Soalnya yang muncul di internet itu kayak begitu. Udah kedalaman lah, ada salah satu ya ada di tahun kedua Pesta Pora tuh ada kejadian di. Jadi si Pesta Pora kan backstage-nya selalu barengan tuh. Kita bikin lounge gitu, terus makanannya tuh cateringnya nasi padang gitu gue bikin. Jadi ada habis rendangnya? Bukan habis, jadi ada salah satu penampil pas mau minta makan lagi malam-malamnya dia ditanya balik karena kan jatahnya satu penampil tuh satu kali makan kan. Ditanya balik, Mas ini udah ngambil 4 kali loh gitu. Mas udah ngambil, kenapa? Terus dia balas, kebetulan saat itu volunteer yang jaga makanannya adek gua. Terus jadi gimana? Enggak, dia balas kayak, kenapa sih mau makan aja dibikin ribet? Tapi gak gitu pasti ngomong. Kenapa sih mau makan aja? Ya era Bim abis nikah tuh interview Pertama interview Bim abis nikah. Gue bayarin juga deh rendang. Kenapa sih mau makan? Pokoknya dia bilang, kenapa sih mau makannya susah banget. Gue temennya Ucup nih, dibahas sama yang jaga. Di sini lebih susah nyari yang bukan temennya Ucup Mas. Semuanya temennya Ucup ya gitu ya? Ya semuanya ngaku itu. Terus ya akhirnya dia marah gitu. Terus ditegur sama basisnya Payung Teduh kalau gak salah dari belakang gitu. Mas kenapa? Dia langsung kayak mau nyikut gitu. Ya si basisnya Payung Teduh kan. Jadi gak teduh amat ya? Iya, enggak sih. Basisnya Payung Teduh kalau gak salah dia jujitsu atau apa gitu. Jadi langsung dipiting gitu. Keren. Ya infonya kan langsung, what kenapa nih? Terus ya akhirnya bersih tegangnya sama si vokalisnya sama si Is Payung Teduh sama ya udah itu rame lah tuh. Video di FYP TikTok, di Twitter, rebutan rendang. Iya, narasinya rebutan rendang. Jadi kan itu kayak goofy banget kan, itu lucu rebutan banget. rendang keren Ya terus yang surroundingnya sekitarannya anak-anak seringai kayak wah itu kan emang bang kayak Aryan. Harusnya yang ribut si Aryan, seringai gitu ya, ini malah Payung Teduh. Kalau di Scream Ordinance ada gak kejadian lucu kayak gini? Mungkin karena performernya gak sebanyak itu ya. Jadi belum sih ya kejadian. Jangan sampai. Jangan, gue aja nggak tahu itu. Gue pengen ada di momen itu padahal. Gue nggak tahu lagi. Kalau ada lu ikutan deh padahal. Ikutan rebutan rendang. What's the wildest thing that has happened in Scream or Dance if you can talk about it? Oh, jadi yang 2023 inget nggak Kang? Waktu itu Kang Winky lagi di luar kota. Terus tiba-tiba aku kontak manajer minta tolong bisa perform earlier atau enggak. Jadi tuh saat itu menurut gue kan taruh line up itu performer base kan. Gue ada satu DJ Inter, itu tuh sebelum Winky, sebelum Wisnu. Semua udah aman, gak ada masalah. Tiba-tiba H-1 dia ngambek, dia gak terima. Dia minta gue rubah rundown. Dan I think I heard about this. Iya, terus si performer ini udah akhirnya gak perform. Akhirnya rundown gue ada yang kosong kan. Nah itu lumayan, saat itu lumayan pusing. Karena tapi dia datang ke Indonesia udah? Udah nyampe, jadi ini ternyata. Lupa gue siapa ya? Iya. Sebutin aja gak apa-apa? Sebutin aja. Enggak, sebenarnya gini, ini performer di-develop sama label lah ya, atau promote agency, yang performer itu dia nggak punya suara. Misalkan Winky bikin performer pakai topeng, bikin brand nih, yang perform itu ya ikut perintah Kang Winky dong. Nah Kang Winky, gue nggak mau anak gue perform early. Masa sebelum DJ lokal. Nah saat itu menurut gue relevannya orang yang mau nonton Winky atau yang mau nonton Wisnu pasti lebih banyak dibanding orang. If gue switch rundownnya dan kalian main lebih early, yang ada penonton kecewa. Akhirnya ya gue relain, gue bilang ya, if you don't wanna perform ya don't perform. Angus tapi duitnya. Cuman we're gonna censor this DJ's name ya. But I heard kayak itu kayak he's 100% controlled by his manager. 100%. Orangnya bilang I really wanna help you. Kebetulan orangnya ya baik gitu. But I have no power. I cannot decide for myself. Lu kalau ke videonya komennya tuh banyak leave your management, your manager's an asshole, leave your management. Oh gitu? Iya. Banyak yang kasihan sama dia juga. Jadi kayak manajernya
also sometimes perform for him. Kayak pakai berarti kurang nama kali gue rasa. Harusnya diganti jadi Mas Beck ya? Iya. Atau enggak maksudnya kurang nama belakangnya. Iman, back off. Cuman going to the topic of international DJs ngambek gara-gara mereka harus main sebelum local talent. Itu gue paling nggak agree. Gara-gara even though lu internasional, belum tentu lu lebih gede dari lokal di skenanya kita. You agree with that, right? Yeah. And I feel like just because we're Asians, kayak banyak DJ bule itu yang kayak enggak, kita harus main setelah lokal. Gue nemu rahasia supaya dia mau. Gimana? Gue bilang aja kalau nih DJ lokal dia punya audiens yang mungkin nggak datang buat nonton lu nih. Di saat dia main setelah lu akan earn this audience. Beberapa nganggap oh ini masuk akal, beberapa nganggap ya ini anak kecil ngomong apa sih. Beda-beda lah tergantung si manajemennya. Abis itu ada kasus ini gak? Kayak mereka nggak dengerin, abis itu crowdnya abis lokal pada cabut. Ada case pernah kejadian kayak gitu dan jadi jelek buat kan kita biasanya di akhir tuh ada final ya, ada fireworks kan, jadi jelek, jadi sangat disayangkan. Ya kayak I wish mereka dengerin. Nah cuma kan sekarang udah 2 kali tuh kejadian kayak gitu, jadi sekarang kalau nego mungkin set rundown dan lain-lain udah bisa bilang kayak ini strict nih rulesnya, kita jadi dari promotor harus lebih berani lagi aja kali ya. Pernah gak tapi dapet yang kayak 1 lagu, 2 lagu, 3 lagi begitu? Pernah gak? Sering lah ya? Ada aja. DJ ada yang gitu? Ada juga. Kalau di band sih kayak kalau kasih kan? Iya, kalau di band gue ada nemuin band si brengsek itu tuh yang pas lagi manggung si Desta, Raffi. No kalau itu ya. Ntar dulu lah gitu ya kan. Ngomong mulu kan, udah nih apaan sih lo Cup, udah selesai gue kayak gitu. Kalau itu kan enak ya karena emang Masih temen lah ya. Iya, terus cuman ya dia kadang kan kesenangan komunikasi yang nggak sadar ini ada waktunya loh gitu. Nah untuk riders nih, kan lu kan mengalami banyak, berapa tadi performers lu? 287. Ya oke, 287 anggaplah yang paling big names-nya lah ya. Iya. Pernah gak ada riders yang gak bisa lu provide, and then mereka bisa jadi gak jadi manggung atau gak jadi marah atau gak ke bawah mood atau ya gitu deh, bertingkah lah. Ya ada aja sih di Pesta Pora ya beberapa nama gitu yang perkara ini nggak ada nih, kita biasanya kayak gini. Gue bilang ya ini dari awal kan gue udah bilang ini festival, kita fasilitasin semuanya sama rata. Terus ya ada aja yang kayak ini kita nggak ada ininya nih, harus ada ini ya. Gue bilang ya udah lu perkara ini lu nggak mau manggung nggak apa-apa, gue bilang gitu. Gue akan announce kok di atas panggung, perkara ini lu nggak mau manggung, gue bilang gitu. Lu gitu ya? Iya, ya biasanya gue selalu ya kayak hal-hal apa sih biasanya? Contohnya standar sebenarnya standar riders yang bukan technical juga sebenarnya sih. Yang kayak perkara misalkan nggak ada salah satu minumannya dia yang apa gitu, itu kan kayak India gitu gak? Enggak ya? Madu gitu gak madu? Riders lu apa madu? Aku harus di blow. Iya. Madu, Blownya harus ke depan. Aku harus mandi madu. Riders madu apa sih? Riders madu apa sih? Nggak ada, kalau di India kan bareng-bareng. Paling kalau gue kencur sih, itu doang. Kencur? Iya. Kalau nggak ada juga bawa Beras, sendiri. Jamu. Enggak jamu, kencurnya jadi dikunyah. Kencur dikunyah? Iya. What does that do? I don't know. Tenggorokan ya? Living Iya, buat in New York tenggorokan. so long time ago. Asik. So gak tau kencur tadi. Dikunyah gitu? Iya, dan tapi gue gak pernah dengerin kayak gitu. Kalau di Pespor kayak semua Nggak semuanya line sama up, iya, rata kok. membaur kita sama rata fasilitasin. gitu. Iya. Gue ngerasa No, you continue. I'll continue after you. Nah, kalau dari mungkin sebut aja nama band yang tier 1 ya, dari Silon Seven sampai Marginal semuanya sama ridersnya di Pesta Pora. Semua minum fasilitas yang sama, minum alkohol yang sama, makan makanan yang sama gitu. Oke. Even Pak SBY pun juga gitu. Gue ngerasa riders ribet dan sampai ngambek. It happens a lot in the DJ world. Siapa contohnya? Give us a name, please. I mean, I cannot. I don't know. Syahid. Apa You dong, give us a name. You're yang longer in the industry. Yang ribet. I mean, so far for me, kayak what they complain the most is usually like hotel stuff. You know what I mean? Kayak the hotel. Like I don't know. Like I can't say specific names, but like most DJs would kayak complain kayak if the hotel is not up to their standard. Oh, gue punya satu teman yang gitu sih. Yeah. Lokal berarti. Lokal. Cuman gue nggak suka, ya nggak tahu ya gimana ya. Gue mau masuk setelah ini ke cost festival kan. Cuman gue mau ngomong kayak lebih ke on the DJ side. I think some DJs are getting paid way too much. Like I don't know if Shaheen agrees with me.
Agree. Kayak, promotor udah pasti agree. Dan kayak, I feel like some DJs get paid way too much and it's not worth it gitu loh. Kayak, you try to book this DJ, tiba-tiba, nggak tahu, kayak dia mintanya itu kayak, my fee itu kayak 200 juta or something, I don't know, just an example. And then it's fine, okay, 200 juta, like maybe you can make that money back somehow, you know. And then you look at their riders, ya kan. Botol Azul 3 and shit and this and that, like they don't really, I feel like a lot of DJs don't consider that itu masuk ke cost gitu loh. Yes. For me example, and Shahin has handled me like twice now, and it's like my first festival with Shahin itu di Medan. Di Medan. Iya. Dan gue sebenarnya waktu itu riders ada botol ini itu whatever, but I just told Shahin, fuck my riders, yang paling penting lo dapetin gue ular. Iya, dia minta makan ular lu. Iya. That's like the most important thing that I wanted. Itu mah di maksudnya di Mangga Besar ada. Iya, Mangga Besar ada ya. Yeah, so like I don't know, for me my mental as a DJ, because I always see this job, it's like, dude, I'm pressing fucking play and switching from one song to the next. I'm not a superstar, you know what I mean? So I always see it kayak, ngapain gue ribetin promotor, you know what I mean, with like all these like crazy riders and stuff. But what do you feel? You're more bigger than me. Riders gue sekarang ini nowadays sangat simple. Iya kan? Gue cuma satu botol and then buah-buahan aja. Bahkan gue udah gak minum alkohol kan. Gitu, jadi kayak minuman alkohol gue itu ya adalah tipis-tipis gitu. Cuman minuman alkohol gue pasti diminum sama kru gue aja gitu. Produksi. Karena gue ngerasa kalau gue tuh buat gue adalah ruang tunggu artis adalah cuman yang penting nyaman, AC, udah gitu aja. Ya. Karena kalau lu terlalu lebay apa segala macam nggak akan dimakan juga menurut gue. Buang-buang gitu, terus buat apa gitu. Sama kamar mandi bersih deh, sama tisu basah. Iya, bener. Gitu aja gitu. Tapi gue dapet jawaban soal itu. Jadi gue ada tour sama nih DJ waktu itu 9 shows lah di Indo. Terus riders itu botolnya banyak. Dan udah dikonfirm juga botolnya sama si outlet, gak ada masalah. Pas kita tour, dia bilang, I'll be sober this tour. Terus gue nanya, terus all these riders, saya bilang, ya gak tahu, siapa tahu gue ada guest list nih. Ada temen gue mau datang atau apa, ini for them to party. Biar gue gak ngeribetin lagi hari H minta-minta. Logikanya masuk. Cuman gue, kalau gue sih. Cuman lumayan sih. Fasilitas entourage. Iya, cuman kalau gue, usually I tell the promoter, kalau gue memang ada guest list or a guest, I'll be like, dude, fuck my rider. Kayak, don't think about it. Just like, get me my Coke Zero, because that's what I like to drink. And then it's like, I'll play the show. Cuman if I have guests, then I'll be like, oh yeah, you know, like I have a couple bottles on my thing. That's not for me, that's for my friends. Just put out the cheapest one you got. Gue mungkin rada beda ya pemikirannya. Gue kalau misalnya, dulu I used to be like that, yang banyak terus gue kasihin ke entourage gitu. Cuman kalau menurut gue, kalau if you really like my music, just buy the fucking bottle aja. Karena kenapa? They pay me a lot. Give back lah ke mereka. Beli aja. Kalau guest list masih oke. Cuman kalau lu minta botol lama-lama, ini botolnya habis, bodo amat anjing. Ya maksudnya lu belilah gila. Dia bayar gue, ya maksudnya gue udah 2 bulan ini unfollow kayak 30 orang yang tipenya kayak gitu. Jo, lu unfollow gue, iya lu minta botol mulu ke gue sih. Gitu. Iya, tapi kan biasanya kita, kenapa? Atau enggak gue beliin lu deh daripada lu ngerepotin klubnya. Boleh tanya di Holy Wings. Riders gue paling simple kayaknya, setahu gue ya. Jadi kalau kadang-kadang jadi kadang-kadang kalau ada yang ribet apa segala macem, gue bilang sama Rino, no, daripada malu-maluin, nggak usah apapun itu, mendingan kita beli daripada kita minta harus ini, mana ini gue, man, come on, nggak seberapa gitu loh. Mendingan lo beli, nyenengin orang lain, IO-nya atau klubnya jangan diganggu, promotornya jangan diganggu, just let it be. Karena menurut gue norak juga kayak gitu. Iya, nggak temporary aja gitu menurut gue. Kayak nggak perlu sama sekali lo kayak harus jadi kayak gue harus diiniin, gue harus diginiin, gue harus punya di tempat gue harus kayak gini apa segala macam, biasa aja lah gitu. Karena promotor kan ngundang lu pasti pengen berbalik kan secara penghasilan kan. Ya iyalah pasti kan kayak gitu. Of course. Ya banyak berlaku di band-band juga yang minta, wah kalau ngundang kita minta free berapa tiket ya gitu kayak lah. Terus buat apa fungsinya gue ngundang lo kan? Gue ini fun fact tentang gue malah kadang-kadang beberapa kali ya, misalnya gue diundang di satu tempat gitu, kayak bar gitu.
gue pernah ada kemarin gue karaokean lah sama di Bandung lah di satu bar. Isinya anak skena semua tuh, ada Push Saturday lah, anak-anak metal semua segala macam. Terus gue main, terus gue dikasih tahu sama Rino, Wing ini bayarannya nggak seperti lu biasa ya, maksudnya di bawah. Gue udah paham, tapi pas di bawahnya pun gue kaget kalau ternyata itu buat gue masih tinggi. Sementara orang yang datang nih, gue ngerasa ngeliat bukannya bir, paling ya likernya ya nggak bukan yang Macallan gitu-gitu tau gak lu. Terus sampai gue bilang sama si Rino, gue bilang tau gak apa? Jo, gue gak enak ya. Gimana kalau bayaran gue dipotong lagi aja sampai segini? Kata si Rino. Mendingan gak usah ke Bandung deh. Rino kan sebagai manajer kan pasti duitnya. Kenapa sih lo harus kayak gitu? Ya gak usah, kasihan kali Jo. Maksudnya dia, ya apalah kayak gitu. Gue tuh sering kayak gitu. Gue punya feeling. Ya, I do ya, same. Hal yang kayak gitu. Karena kan maksudnya lu bisa dapat duit yang proper di tempat yang proper juga gitu. Karena kalau lu pukul rata semuanya, pokoknya oke gue harus segini terus segala macam. Gue udah 5 generasi, 30 tahun, itu lama-lama jatuh terus tuh orang. Jadi harus lebih pengertian lah gitu. Ya intinya sih kurang lebih kayak gitu. Betul. Nah ini sebenarnya ada yang mau gue bahas yang paling menarik sebenarnya. Untuk promotor nih, baik Shahin sama Ucup. Festival, dark side-nya ini kan berapa kali kita sering ada promotor yang bawa kabur duit festival. Nah itu lu sebagai di asosiasi APMI itu, itu lu menanggapinya seperti apa? Mungkin tambahan juga kayak, maksudnya kayak sekarang tuh udah mulai banyak ya, yang festival udah di-announce, udah ini terus tiba-tiba gak jadi gitu. Dan yang dirugikan kan bukan cuma 1-2 orang, maksudnya mereka yang udah tim yang dibentuk juga rugi, mungkin sponsor yang udah ini juga udah rugi, performer dan yang udah beli tiket, itu kan kayak sangat-sangat merugikan gitu. Dan kayak gimana sih, maksudnya cara yang mungkin yang benar yang harusnya dilakukan sebagai promotor, dan kayak apa pendapat kalian tentang festival-festival yang kayak gak jadi gitu tiba-tiba bye gitu. Festival-festival itu sebenarnya berdampak ke promotor yang benar juga kan. Akhirnya orang jadi kayak ngerasa gak percaya juga gitu ya. Ya ada trust issue juga jadinya. Ini bakal bener terjadi gak ya, bakal bener berjalan. Apalagi sekarang kalau bikin festival bodong lebih mudah bahasanya gitu. Dalam artian bikin poster, taruh nama yang emang orang mau, bikinin akun di salah satu ticketing management system gitu, terus dibikin selimit mungkin, ya orang beli tiket, karena kan demand-nya tinggi, akhirnya dibuka link berikutnya dengan si Google Sheet atau apapun, ya and then dia bisa, ya itu kan yang terjadi gitu, di Sulawesi dan di Kalimantan kan kayak gitu, semuanya put nama Silon Seven di situ kan, karena oh ya gitu? Iya, beberapa itu. Akhirnya kan sekarang makanya Silon Seven lumayan ngerespon beberapa event yang emang pakai nama dia tapi dia nggak main gitu. Tadinya kan sosial media nggak seperti itu, sekarang udah mulai, karena itu udah mulai merugikan. Udah banyak banget yang merugikan buat Silon Seven. Fake line up gitu ya? Iya, fake line up. Iya, fake acara juga emang nggak ada, emang penipu yang bikin aja gitu, fiktif aja. Iya, emang nggak ada, itu satu orang cuman bikin poster aja bisa kayak gitu. Nah, kalau nanggepin yang kayak gitu kan sebenarnya agak sulit juga ya, emang itu orang yang akhirnya nemu celah kan, gimana cara apa ya, memanfaatkan orang yang emang udah haus akan datang ke festival musik banget lah gitu, dan orang yang pengen banget nonton salah satu penampil banget gitu. Nah kalau ngomongin harus seperti apa, terutama buat festival yang gagal terselenggara sih, sebenarnya kita selalu ngelakuin biasanya sih asosiasi tuh mencoba untuk kontak, ngelakuin apa sih problemnya ada di mana gitu. Yang terjadi sebenarnya kebanyakan bensinnya habis gitu. Mereka nggak mikirin cash flow, mereka nggak mikirin terkait modal di depan. Biasanya terlalu nekat untuk bikin, udah bisa nih kita jual tiket, laku tiket segini, nanti uang tiketnya buat kita DP ini. Dor tiba-tiba. Ternyata tiketnya dari 100% ekspektasi lakunya cuma 15%, 20%. Ayo dari mana nggak punya plan B. Ya akhirnya udah gitu, kadang kabur, kadang apa, atau ya suka lupa diri, udah dapat pasokan dana dari investor gitu, emang dipakai duluan karena udah yakin nih bakal untung berapa gitu ya. Mungkin di situ ya problem ya, musuhnya festival yang gagal terselenggara selain karena emang dia mau jahat, ya kedua pasti cash flow sih. Ya cash flow, iya. Karena udah pasti di situ ya perintilan, perizinan, harga vendor, nggak bisa pakai asumsi tuh biasanya. Maybe there's a question for Shahin. How do you make sure kayak orang yang work for you at the festival, you as a festival owner, how do you know that you're
how do you check that your workers aren't like stealing from you? Tergantung. Kalau misalkan ngomongin vendor yang gede-gede, kebetulan kebanyakan gue yang dealing. Kalau ngomongin yang mungkin kejadian seperti ini, ya paling kebocoran tiket complimentary, ya kan? Itu petty cash ya itu udah susah banget lah. Kadang harus ya merem-merem sedikit. Ya tiket komplimen yang dijual lagi biasanya kayak gitu kan. Itu bocor yang susah banget dijagain dengan baik ya. Karena kebanyakan yang beredar di calo tuh tiket-tiket komplimen. Kayak yang pas tahunnya Silon Seven tuh orang beli tiket untuk datang Pesta Pora, satu tiketnya seharga 1.500.000. Gokil. Iya di hari itu dan banyak yang beli gitu dan itu semuanya tiket komplimen yang dijual. Still on the financial side, because I feel like a lot of people need to know about the financial side. How much does it cost to make a festival? Pesta Pora. Yeah, Pesta Pora for example. 1 kuadriliun. Wah 1 kuadriliun. Itu hartanya siapa ya kemarin? Ya lebih dari 40 lah. M. Ya juta masa juta. Iya. Ya at least Bagi dua 20 langsung ya. Bisa nggak ya 20 langsung? Ya ternyata sebesar itu ya. Maksudnya gue juga nggak expect bakal segitu. Kosnya ternyata gede banget ya gitu ya. Karena ya perintilannya banyak, terus line up-nya juga banyak, ya production-nya juga nambah, terus kita banyak treatment di venue-nya juga. Terus yang nggak kebayang ya itu bukan riders backstage ya, pesawat, hotel, you're paying for the artist flights juga. Iya. Kan lokal soalnya. Dan Pesta Pora banyak mengundang, bisa dibilang lebih dari 40% band yang kita pokoknya lebih dari 40% band yang kita undang tuh dari luar Jakarta. Jadi semuanya pasti pakai flight ya. Dan kebanyakan bukan nama besar ya. Jadi emang itu bentukannya kita untuk kayak mewadahi gitu. Tapi gue jujur ya, gue ada satu keboringan gue datang ke festival musik di Jakarta terutama. Venue-nya itu mulu. Oh iya, venue-nya selalu di J Expo. Kenapa tuh mas kayak begitu? Emang gak ada opsi. Lu kalau gue waktu itu bikin Pesta Pora di J Expo karena itu yang paling affordable. Pertama itu yang paling bisa bikin treatment festival. Karena kalau ke Senayan saat itu ya itu harganya pasti dia costnya tinggi. Terus ditambah Senayan kan bisa dibilang ring 1. Terus Senayan gak ada apa-apa aja udah macet gitu. Dan emang ada lagi di pinggiran yang lebih gimana gitu? Lu udah survei? Iya opsinya ASBSD, Ancol, Kemayoran, atau Senayan. Atau ya random bikin di salah satu tempat ya. Biasanya kan tempat-tempat yang masih virgin kayak gitu perkara izinnya repot. Iya. Kalau yang sempat ada sedikit gagal karena hujan gede itu apa waktu itu ya di Bandung ya? Oh ya itu Lala Fest ya? Iya. Oh, Lalala kan di hutan Cikole. Nah, sebenarnya gue merindukan yang kayak gitu-gitu seru, tapi ininya susah ya masuknya. Gue mereka udah oke tuh, cuman malah pindah ke J Expo juga. Nah, itu. Gue pas Lala, J Expo. Akhirnya bini gue dong yang masuk. Karena gue berharap kalau kayak karena gini, festival itu penting menurut gue hubungannya sama venue yang menarik gitu loh. Iya. Iya kan, kayak Fuji Rock gitu, tau gak lo? Tempat-tempatnya kayak gitu seru sih. Dan gak banyak yang bisa, apalagi kalau buat gue kayak Pesta Pora yang bisa gue bikin panggung segede panggung utama gue nih, Pesta Pora Stage di Senayan tuh gak ada lokasi yang bisa. Yang segede itu gak ada yang segede itu dan bisa multi stage ya. Gue kan ada total 17 area pertunjukan tuh. Jadi ya opsi gue cuman bisa di Kemayoran itu aja, di J Expo dan Gambir Expo. Once J Expo bilang Gambir Expo diratain, selesai itu gue juga. Suasananya pasti berubah lagi. Iya, pasti berubah lagi. Iya. How about Scream or Dance? How much do you spend? Spend on the budget. Yeah. Ya seperempatnya tadi Kang Ucup sebut lah. 10-an ya. Iya, lebih di atas itu lah dikit. Ya, 15 lah ya. Iya. Sekitar itu. 18 lah ya. Enggak nyampe. Oh enggak nyampe. Berarti range 15 sampai 18. Mostly itu where does it go to? Like stage production or Campur ya, mulai dari talent, production, marketing dan lain-lain. Kita lumayan all out juga di show. Jadi kita tuh tiap SOD ada special show yang udah dia sing sama drone show, ada storytellingnya, ada drone show, terus ada lagu-lagu juga yang mungkin tim produser kita yang bikin sama lagu-lagu orang luar. Jadi karena kita nyari titik mana yang bisa virality buat
Dibahas, buat dibahas dan buat jadi tahun berikutnya kan. Nah itu sebenarnya kita spending di situ lumayan. Tapi thank you banget loh. Scream or Dance ngundang Revive for the first time loh. Thank you juga udah mau kolaborasi kan. I played last year as well. Kita sehari nggak sih, satu hari yang sama nggak sih nggak? Beda. Your first day. I didn't want to play first day for certain reasons. I don't want to talk about right now. But like, Talk. Yeah, I mean, it's the same DJ that I spoke shit about on this fucking podcast, basically. I didn't want to play the same day as him. But like, yeah. And then Shaheen was super cool. He's like, don't worry, Sick, I got you. You got to play second Iya, day. konteksnya apa nggak ngerti. Lu gak ingat? Nggak, dia ada DJ yang Desember aja. Oh gue huruf pertamanya? I. Oh iya. Oh. Yeah, I played second day. And then hopefully this year I'm gonna play again, hopefully. Hopefully. We don't know yet. Gue nih nggak pernah diundang Pesta Pora. Oh iya. Ya, gue juga masuk. Ayo, deal-dealan di sini sekarang, deal-dealan. Salam Nah, dulu. nanti ngobrol, izin justru boleh malah. nggak? Izin nggak untuk Pesta Pora sama Scream or Dance nanti dari tim Your Sin Sucks ngeliput boleh ya? Boleh dong. That'll be fun. We come to the festival. Justru malah gue tertarik yang mau gue omongin, gue tertarik bikin kayak yang lagi rame kan si yang stadium. Oh iya. Ya justru malah gue mau coba nawarin ke lu, mungkin gak gue kasih satu area nih, lu bikin deh tuh selama 3 hari. Gas, Ini Mas aja. Wingky. Stadium Production nama BOH. You know what would be crazy? If you made a stage that kind of looks like stadium inside. Iya, gelap Iya, gitu. maksudnya kayak No, kayak decorationnya juga. Iya. Kayak si Pondiorto kan kemarin bikin kayak Apache Bar yang di Legian tuh di Bali, terus si Iya gitu. Microgram. Tapi harus indoor. Iya pasti indoor. Dan tempatnya ya Tapi nggak usah 3 hari sih. nggak apa-apa juga sih. Enggak, kalau 3 mau. hari nggak tutup. Tergantung ada. Oh enggak. Kan mau ini kan, mau Muter DJ muter gitu ya. Iya ya. Heeh. Ya nggak harus 24 jam. Iya. Harus justru. Oh ya udah. Yang masuk kru-kru malam-malam gitu. Kan ada AC-nya. Oke, tapi ngomong-ngomong soal sebelum closing, ini ada rada penting. Kan pasti kayak Pasha Ungu gitu kan. Itu kan dia kan sekarang menjabat kan? Udah enggak dia kan. Oh, udah enggak ya? Heeh. Waktu pas ngejabat dia boleh gak sih sebenarnya nyanyi gitu? Dia tampil waktu itu pas di 2022 tuh berarti dia masih ngejabat kan, tampil di Pesta Pora tuh. Itu dari instansi ataupun dari dia apa sih, dia DPR ya? Enggak, dia wali kota bupati. kan. Bupati ya. Itu boleh tapi ya teh. Sebenarnya kayak Dari merekanya ngebolehin ke kalian. Kalau kalian sih boleh-boleh aja kan. iya, maksudnya kalau boleh sih mungkin ya nggak ada masalah harusnya. Kayak Iya. sekarang kan banyak anggota DPR yang main musik juga kan. Anggota DPR yang main musik menarik. Heeh. Tapi kalau pemusik yang menjadi dirut, Oh, pemusik yang ya itu menurut gua kurang menarik ya. Karena strukturnya harusnya nggak ke situ. iya. Jadi teman-teman langsung aja lah, kalian juga tahu lagi ramai diperbincangkan. Ada seorang penyanyi Ivan Seventeen yang baru saja diangkat menjadi dirut PFN. Iya. Yang menjadi perdebatan nih Six, adalah orang-orang film banyak banget, bahkan orang-orang awam banyak sekali itu yang berkomentar kayak, Ivan Seventeen gitu. Iya. Apa kontribusinya pernah ngapain untuk dunia film kita gitu. Iya. I know you're trying to be like all diplomatic and stuff, but I don't care. But like, okay, so, you know, okay, I feel like most of this stuff, this government stuff that happens in Indonesia, it almost feels like there's a dartboard with a bunch of names and they're like, which one's gonna land it on? It's like, oh yeah, that guy. Yeah, get that guy in. You know? Yeah. It feels like that. Emang it feels like that banget. Even like the what is it, the entertainment whatever, you know, I don't care. Anyway, but it's like, Tapi it's ya, like, yeah, what you know, what skill set do you have for this, you know? Yeah, it doesn't ini make jadi any pertanyaan sense. sebenarnya kalau secara apa yang terjadi sama Ivan kan itu sebenarnya kurang lebih sama apa yang terjadi sekarang rame-rame antara aksi dan visi gitu loh, terkait performing rights gitu loh. Jadi kayak ini justru mungkin kalau lu karena pelakunya jadi mempertanyakan ini, di gua sebagai promotor malah jadi mempertanyakan ini, jadi promotor harus gimana ya, berlindung mana ya gitu. Jadi Selama ini lu yang bayar berarti? gue bayar. Oke. Gue bayar ke LMK? Wami. Ke Wami. Ke Wami, selebihnya Wami distribusi gimana gue tutup mata. Itu gue bilang juga Paham kok. gua. Itu gue bilang juga ke pas di pertemuan bareng si Mas Dani dan lain-lain gitu, ke tim visi juga gue bilang kayak justru malah yang terjadi sekarang kita butuh kalian nih sebagai yang udah punya posisi di sana gitu.
justru malah melindungi kita karena kan si promotor tuh medianya ya. Kita media dan kita punya potensi untuk dapat jadi rugi juga gitu dan harus dibebanin dengan ini dan menurut gua ya kita harus dilindungi juga karena gua nih Pesta Pora udah bayar performing rights ke WAMI. Terus tiba-tiba gua dapat tekanan lagi untuk direct licensing. Contoh kemarin ada salah satu karena menurut mereka WAMI-nya kan tidak mengkontribut dengan benar makanya lu di direct licensing betul, gitu kan. Dan kan gue bilang ke salah satu yang minta ini gue bilang kayak gue udah bayar ke WAMI dong. Terus apa kata dia? Saya udah nggak percaya sama WAMI dari tahun 2022. Ya, terus duit lu kemana? Itu kan problem lo gue bilang. Ya itu kan problem lo gue. Ya gue ngejalanin tugas gue sebagai promotor sesuai undang-undang ya gue hanya bayar ke LMK gitu. Dia minta ke lu, terus udah gitu dia minta ke penyanyinya juga berarti? Enggak, dia nggak minta ke penyanyinya, dia mintanya ke gua. Gua nggak tahu dia ngontak penyanyinya juga sebelumnya. Ini inilah kemarin si sebut nama nggak usah. Sebut aja nggak apa-apa. Ya si Om Leo kan membawakan lagu anak, terus ada beberapa lagunya Papa T-Bop yang dibawain gitu. Kalau gua sebagai promotor yang gua tahu kan yang mesti kita lakukan adalah kita hanya bayar ke LMK. Ya ada pasalnya yang tidak maksudnya tanpa meminta izin asal bayar ke LMK itu tidak jadi masalah kan ya kita berkaca pada itu aja gitu ya. Dia ngontak ke Om Leo nge-refer ke gue ya gue akhirnya berkontak sama si anaknya Papa T-Bop ini gitu. Ya udah akhirnya ya gue diskusi ya udah akhirnya gue kayak udah ada uang apresiasi deh yang gue kasih. Cuman kan jadinya ya jadi kena dua nih gitu tahun begitupun yang tahun kedua saat gue ada satu pertunjukan memainkan lagu-lagu Indonesia Timur ada salah satu grup yang tiba-tiba ngesomasi lewat Instagram gitu langsung ngesomasi tahu gue. Rame lah ya akhirnya gue temuin dan dia minta sejumlah nilai yang gue bilang nggak make sense gue bilang gitu karena regulasinya sebenarnya kayak gini lu minta seperti ini menurut gue nggak make sense karena ya gue tetap ngikutin undang-undangnya aja gitu. Dia bahkan bercerita ya kita udah ke Trans TV kita cerita di program Raffi Ahmad ya gue bilang Raffi Ahmad kemarin main di Pesta Pora bawain lagu orang nggak ada izin-izinnya gue bilang kayak gitu. Ya itu karena perkara emang harus seperti ini gitu ya. Gue akhirnya di situ ngomong ya gue minta lu yang udah ada di posisi itu ya kita butuh perlindungannya juga gitu. Ya mungkin nih secara nggak langsung sama kuriosnya sama kalian yang di film terus tiba-tiba ini satu tokoh. Iya. Walaupun si PFN mungkin ya udah tidak terlalu aktif peranannya kali ya di beberapa tahun terakhir ini ya gitu. Tapi tetap aja kan dipertanyakan ya. Begitupun kita nih sebagai promotor kayak nih jadi kita mesti gimana ngawang gitu. Ya, jadi gak jelas sampai sekarang gitu masih ya. ngawang kan? Iya. Karena masih belum ada keputusan yang pasti kan? Iya dan antara jadinya performing rights. Performing rights ya. Ya jadi antara si visi dan si ya kita akhirnya nunggu kan ya kita ya wait and see aja seperti apa kita ikutin intinya kita ikutin yang nanti hasil regulasinya aja undang-undangnya seperti apa kita ikutin di situ gitu aja. Cuman someone like came up to me and they're like, oh I saw you perform my song, and then gue sebenarnya udah bayar, and then they'll be like, oh you gotta pay me more. I'm like, I'll pay you with this fucking dick in your fucking mouth, bro. Like I'm not paying shit, dude. I don't give a fuck. Kalau perkara di DJ kan juga ya misalkan yang lu mainin deh gitu. Jadi kalau di DJ juga klubnya bayar ke WAMI. Iya kan klub ya kan yang bayar. Ya emang ya udah selesai di situ aja kan sebenarnya. Cuman kemarin kalau nggak salah gue ngeliat video Ahmad Dhani menandatangani ke Sony Music bayar Queen. Dia mau bawain lagu Queen terus dia bayar directly untuk ke orang yang ngurusin Queen itu kalau nggak salah Sony Music kalau nggak salah ya. Iya. Jadi dia just pay the cover license or something. Dia ngasih bukti kalau gue nih direct licensing. Direct licensing is like in my opinion toxic as fuck. In my opinion ya. Kalau berarti lu visi. Yeah. I'm more like if there's a system in place where you pay a certain amount to perform a certain song. It's there because people maybe long ago used to abuse it. Kayak I saw you perform Happy Birthday. You know Happy Birthday is ini kan copyrighted. I saw you perform. Yeah, bukannya udah open public domain? I don't know, but long ago. It's like, oh, you're performing Happy Birthday. Guess what? I'm suing you for $1 million. But it's for my grandson. Yeah, you know, like stuff like that kan is abuse, dong. That's why these organizations exist to protect people from getting abused from this type of stuff. Yeah.
So if someone, like for example, gue baru ngerilis lagu I Can't Stop Raving 2025. Itu lagu original Dune kan. Gue udah minta izin dari Dune. Gue udah kayak, bro, we're gonna make a remake of your song. Is that okay? Dia ngirim stems, ya kan? Kita ke labelnya. And then the label's like, no, you can't do it. I'm like, well, fuck you, dude. Guess what? I'm gonna pay the cover license. I'm gonna release it anyway. And I released it. Oh yeah? Yeah, I released it last week. I just And it's okay? Yeah, I just paid like $20. Okay. Like, dude, fuck you. There's a So system in buat place. teman-teman YSS, kalau misalnya Ivan Seventeen cocok jadi dirut PFN, kira-kira Six cocoknya jadi dirut apa? Tulis di kolom komentar, please. I should be president. Yes. Menarik banget nih topik hari ini ya kayaknya. Mungkin kita udah menggali banget nih dari yang sisi mainstream, side stream sampai yang deep banget di dunia permotoran. Thank you banget buat Shahin sama Ucup. Gokil. Sukses buat Pesta Pora kapan? Amin. Tanggal berapa berarti? 5, 6, 7 September. 5, 6, 7 Ya, September. lu tanggal 7 September ya. Oh gitu? Kalau SOD? Shahin? 31 Oktober, 1 November. 31 Oktober, 1 November. Di Catat, Ancol. guys. Di Ancol. Lu tempatnya sama ya? Mayoran, Jackson. Mayoran juga. Hindia tanggal berapa nih Hindia? Tanggal berapa mas? Oke, dia 2 hari juga dia. Salon juga please. Lu di Scream of the Dance main gak? Yeah, we're Main lah ya. there's something we Main can lah ya, tapi Radersnya jangan ribet gitu ya. Jadi jangan ribet. Gue riders ke Shahin mah gak pernah ribet. Me and Shahin are bros, dude. Oke, gokil. Gue pernah ribet gak, jujur? Gak pernah. Jujurnya tapi gitu? Jujur. Tapi dia jawabnya nggak pernah. Tapi terus pernah. Sambil meluk bandang. Yo guys, ada yang mau disampaikan ke ini nggak penonton kita? Nah, udah sih, cek gitu. Udahlah, percaya aja. Cek gitu. Ayo percaya aja. Oke, Six, closing. Yo, my name is Sick, and this is everyone else here. And this was your another episode of Your Scene Sucks. Super Sampai ketemu lagi. Thank you sekali lagi, Sain. Thank you, thank Ucup. you. Thank you guys. Okay, gengs. Thank you. Yes.